Maka oleh karena itu, dikala Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaannya kepada kita sebagai orang yang beriman diharuskan untuk bersikap tawakal. Arti tawakal itu kita harus sabar dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah, ikhlas menerima segala ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu sudah Allah jelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman pegangan hidup kita umat manusia, khususnya umat Islam semua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah berfirman dalam kitab sucinya, walanabluwannakum, sesungguhnya kami akan uji coba kamu manusia, bisyai'in, dengan sesuatu. Apa itu sesuatu? Allah jelaskan dalam lanjutan ayatnya, bisyai'in minal khawfi, lapat min huruf jer kalau kata bahasa santri mah. Min huruf jer faidahnya adalah lil bayan, menjelaskan kalimah isim, ya, kalimah isim nakiroh yang sifatnya umum. Karena syai'in itu sesuatu. Apa sih itu sesuatu? Allah Subhanahu wa taala menguji coba keimanan manusia dengan sesuatu. Apa itu sesuatu yang Allah uji coba kepada kita? Minal khawf, yang pertama Allah uji kita dengan rasa takut. Rasa takut sebagai manusia timbul di hati wajar. Rasa takut tidak makan, rasa takut ya tidak memberikan pendidikan yang layak bagi putra putri kita, rasa takut anak-anak kita kebelangsak nantinya, rasa takut dagangan rugi, rasa takut diputusin, rasa takut banyak tuh, rasa takut kut ya. Itu sama, kalau kita nggak sadar rasa takut yang ada di hati kita itu bentuk ujian dan cobaan dari Allah. Kalau kita terbawa rasa itu, kemudian kita tidak kembalikan bahwa itu adalah merupakan ujian cobaan dari Allah, lantas kita bablas dengan ujian itu, bahaya. Ya tuh, yang pertama rasa takut. Kemudian minal khawfi wal ju', rasa lapar, ya kelaparan, haus dan dahaga, sama juga itu juga rasa takut. Maka rasa takut nggak makan nggak minum ini juga sama ya. Pasti semua makhluk yang Allah ciptakan itu sudah dibekali dengan rezeki miliknya masing-masing ya. Jangan ketakutan kita nggak makan nggak minum, yang penting asal mau berusaha. Apa sih sekarang yang nggak bisa jadi duit ya? Sifat malas lah yang membuat kita miskin. Kalau kita ingin makan, peribahasanya sampah bisa jadi uang, sampah bisa menghasilkan. Yang penting rajin, jangan numrah. Ayah kalau numrah saya mau ngasih makan coba kucing ayah mau makan, waduh keluar lebih dulu dia subuh udah kongkorongok, kita mah masih ngedengkur ya. Ayo udah kongkorongok nyari ke toker modalnya apa ceker. Ayo tuh dia ke sampah ditokerin sama kakinya usaha. Alhamdulillah ada cacing di kata ayam, gue patok cing. Alhamdulillah kenyang lah itu ayam. Tuh ayam aja yang nggak punya aja, nggak dikasih akal oleh Allah bisa nyari makan. Apalagi manusia yang Allah bekali dengan akal, pikiran dan seluruh anggota badannya. Yang penting mau berusaha, ikhtiar, insya Allah ketemu rezeki milik mah. Yang penting apa tadi? Ikhtiar ya gitu. Ikhtiar diiringi dengan doa.
Selanjutnya apa lagi? Wa naqsim minal amwal, hilangnya harta, berkurangnya harta, itu sama ujian dari Allah. Contoh seperti begini, sifat manusia biasa kalau udah dikasih kejayaan, kemajuan, pengennya untung terus. Dagang sekarang nih misalnya dapat 1 juta, besok pengen 1 juta lagi, kepengen dia begitu terus, pengennya untung. Kayak itu manusiawi. Tetapi ketika dikasih dagangannya atau perniagannya berkurang, waduh, lantas ngedumel. Nggak kayak kemarin, gue mah dapat hari ini mah cuma cepet dong, siaran biasa. Kemarin mah 1 juta, jadah biasa. Ini nggak bersyukur ini. Wa naqsim minal amwal, awas itu ujian, cobaan dari Allah. Ya, harusnya besar kecil kita bersyukur, nikmati ya apa yang Allah berikan. Jangan ini mah dikasih gede doang, tertawa terbahak-bahak gelirang, ngomong cerita amat temen gak putus-putus, pas dikasih kesusahan ya ngedumel. Digaring ya kelar ya. Ngomongin untung, Ngomongin dulu, apalagi sekarang di lockdown, waduh, itu cerita kagak habis itu. Ujian, ingat ujian dari Allah. Bila sabar, sabar, entar juga ketemu, ya, karena inna ma'al usri yusra. Setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Diulangi tuh ayatnya juga, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Yakinkan itu janji Allah. Yakin pasti ada kemudahannya, ada solusinya. Gitu, yang penting kita mau berpikir, berusaha. Kemudian lanjutannya juga wa naqsim minal amwali wal anfus, hilangnya yang ada di jiwa kita. Apa yang hilang di jiwa kita? Bisa berupa kesehatan. Yang tadinya makan enak, kalau sehat mah enak aja ya Pak Amil. Minum kopi juga rasa kopi enak, makan ayam rasa ayam enak, makan tauco rasa tauco, dicocol sama kremek, waduh mantap luar biasa. Tetapi ketika diuji Allah dengan rasa sakit gigi aja, makan sama ayam rasanya kayak apa tuh? Itu ujian tuh ya, pengennya sih sehat aja enak. Waduh, kata mati yang ngatur kali babanya kali. Kata tuh babanya kali yang bikin. Kalau bapak kita pesen, Pak, jangan dikasih sakit kita ini, waduh. Oh sakit bahaya, nggak bisa ngempok-ngempok pun kalau sakit mah. Tuh ya, makanya ingat itu, kalau kita dikasih oleh Allah kurang sehat, kembali, oh ini ujian, cobaan dari Allah, harus sabar. Begitupun ketika kita dikasih oleh Allah ujian yang berat, termasuk tafsiran minal wa naqsim minal anfus ini adalah hilangnya nyawa dari tubuh kita. Seperti saat ini nih Mas Eko sedang diuji oleh Allah ya, hilangnya nyawa anaknya mengakibatkan meninggal dunia. Sabar Mas Eko, apalagi Mas Allah ini dipanggil oleh Allah, ya Allah masih dalam keadaan suci bersih. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci. Subhanallah Mas Eko ya, saya memakannya pesan dikasih ujian berkayak gini ya, jangan ngegerutu sama Allah ya Allah, pesan awas Mas ya, ikhlas Mas, ridho celengan Mas itu nanti di surga. Anak Mas itu akan menjadi wildanun mukhalladun di surganya Allah, akan menjadi pelayan-pelayan surganya Allah, dan anak itu nanti akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang penting bagaimana supaya anak itu memberikan syafaat kepada orang tuanya Mas nih. Pesan saya nanti ya, kalau punya milik rezeki diekain Mas ya, ekain tuh anak, supaya anak kita itu nanti diaku sama anak kita itu orang tua. Ini luar biasa celengan kita di surga ini. Kita ekahin tuh anak nanti ngaku itu, ya Allah itu bapak saya, Mas Eka itu orang tua saya, ya Allah bisa nolong ini anak. Kalau misalnya bapaknya masuk neraka, ya Allah jangan, ya Allah saya mohon jangan, ya Allah saya kasihan, saya nggak tega melihat bapak saya, ya Allah masukkan ke surga. Walaupun saya belum diberikan pendidikan oleh bapak saya, tetapi ketika di dalam kandungan kasih sayang bapak saya luar biasa, ya Allah. Baru umur 4 bulan udah dibawa ke bidan, ke dokter hamil, ke dokter kandungan, diperiksa, itu tandanya beliau cinta sama saya, ya Allah. Ya Allah kasihanilah orang tua saya, ya Allah. Tuh ya, makanya Mas ketika dikasih ujian oleh Allah,
sabar ikhlas, jangan ngegerutu. Itu simpanan kita di surga. Dalam surah Al-Waqiah Allah jelaskan seperti itu. Wildanum mukhalladuna bi aqwabi wa barqa wa kasimim, main dia yang akan membawa cangkir-cangkir surga ke bapaknya. Subhanallah, luar biasa. Aduh, tuh jangan itu. Ini kadang-kadang anak meninggal dibilangnya suwe. Jangan, ini adat jahiliyah ini. Nabi pernah dikatain nama Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi junjungan kita, masa sama beliau juga, bahkan beliau mau ujian yang lebih berat. Anak beliau laki-laki semua meninggal dalam keadaan masih balita. Sayyidina Qasim, Sayyidina Thahir, Sayyidina Ibrahim masih pada kecil itu. Nabi punya anak 7, laki-laki 3, perempuan 4. Yang lelaki Allah panggil semua tuh nggak sampai ke usia dewasa, belum sampai ke usia balik, masih pada kecil. Tuh, maka turunnya surat Inna A'toina itu ketika anak Nabi meninggal tuh Sayyidina Qasim. Inna A'toina kal kausar, kata Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kausar, nikmat yang sangat banyak. Ya, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu, wanhar dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang ngatain kamu, yang mengejek-ngejek kamu, dia yang sial, kata Allah, bukannya kamu. Ya, insyaallah jangan rahmat. Ya. Tuh begitu. Jadi waktu anak Nabi ninggal Nabi dikatain, Muhammad sial, suwe. Setiap punya anak mati melulu, dijebet-jebetin. Mas Nabi mas sama. Nabi apa nggak sedih-sedih? Manusiawi. Nabi juga arot basarnya yang muncul. Nabi juga sama nangis. Makanya untuk menggirangin Nabi bahasanya turunlah ayat tasliyah tuh. Inna a'toina kal Kausar, ngegirangin Nabi supaya Nabi jangan sedih lagi ketika tinggal mati anaknya. Akhirnya Nabi girang, iya ya Allah, karena nanti akan ada gantinya. Yang penting sabar ya. Seperti itu. Wa naqsim minal amwal. Ya, tuh naqsim minal amwal wangkus wasamarat. Begitupun sama kalau kita jadi petani, wasamarat, hasilnya nggak berlimpah seperti tahun kemarin, itu pun sabar, cobaan dari Allah. Cuman kata Allah ada ayatnya kelanjutannya, wa basyiris sabirin, ya Muhammad sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika ditimpa ujian cobaan dari Allah. Dia sabar lantas mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, maaf mau dicari Eko Mas, kalau waktu anak Mas meninggal ngucapin itu enggak? Innalillahi, iya, itu namanya tanda sabar. Kalimat istirja itu kita kembalikan semuanya kepada Allah. Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Allah lah yang memberikan nikmat karunia kepada kita. Kalau kita sabar, ikhlas menerima ujian cobaan dari Allah, insya Allah nanti ke depannya kita nggak tahu rahasianya, akan Allah balas, Allah ganti kesedihan kita, kenestapaan kita, duka cita dengan kehappian yang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa. Cuman nggak tahu masih waktunya kapan tuh ya. Sabar, nanti juga akan Mas dapatkan. Yang penting sabar. Sebab kata Nabi dalam hadis kucingnya, malam yasbil ala balai falyatlub roban siwai. Barang siapa, kata Allah dalam hadis kursi, nggak sabar terhadap ujian cobaanku, nggak ridho terhadap takdir yang aku berikan kepadanya, kata Allah, falyatlub roban siwai, cari Tuhan lain selain aku. Mas bisa disuruh nyari Tuhan selain Allah, bisa enggak? Pakai ketemu lah. Kata Allah, cari Tuhan selain itu. Di mana coba? Sedangkan jagat raya semesta ini semuanya milik Allah. Kata Allah, cari Tuhan selain itu. Kalau lu nggak sabar mah, iya sabar ya Allah, iya sabar. Makanya sabar, udah diam aja di situ. Ntar juga akan dikasih. Yang penting sabar. Demikianlah sedikit tausiah ya. Ini ide halusul saya kepada Mas Eko supaya Mas Eko bilang lagi nih sama istrinya. Ya, kita hibur beliau. Makanya para tetangga nih hibur beliau. Ayo setiap harinya hadir, takziah hadir, tahlilan ngehibur beliau. Ini luar biasa pahalanya, ngehibur, ngegirangin orang yang terkena musibah, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Malam banyak pamil ya. Ya alhamdulillah.
Ya oleh karena saya udah ngomong lumayan juga nih, wayahnya mimpi tahlil Pak Amil, nanti saya doa berapa mil. Ya, kata Allah ya kemajumain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah